Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sismawati, kelas 2G, NIM B2306761. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang evidence based praktik pada pelayanan kehamilan. Pengertian evidence based praktik pada pelayanan kehamilan: suatu istilah yang luas yang digunakan dalam proses pemberian informasi berdasarkan bukti dari penelitian. Penggunaan kebijakan dari bukti terbaik yang tersedia sehingga tenaga kesehatan atau bidan dan pasien mencapai keputusan yang terbaik, mengambil data yang diperlukan, dan pada akhirnya dapat menilai pasien secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan kehamilan. Bidan pasti dan selalu ingin memberikan asuhan yang terbaik dan efektif pada kliennya. Asuhan terbaik didapatkan dari bukti-bukti klinis yang terbaik, yang tersedia, dan yang paling mutakhir. Idealnya, bidan harusnya tahu asuhan seperti apa yang efektif yang harus diberikan dan dipraktekkan kepada kliennya. Namun kenyataannya masih banyak yang seharusnya harus sudah diketahui ternyata tidak diketahui oleh bidan, dan bidan sering tidak mempraktekkan apa yang mereka ketahui sebagai bentuk asuhan yang paling efektif. Asuhan yang efektif, standar asuhan, evidence based atau bukti klinis riset penelitian. Bukti klinis pada pelayanan kehamilan. Fokus lama ANC. Yang pertama itu mengumpulkan data dalam upaya mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi dan merujuknya untuk mendapatkan asuhan khusus. Kedua, temuan-temuan fisik termasuk tinggi badan, berat badan, ukuran pelvik, edema kaki, posisi dan persentase janin di bawah usia 36 minggu yang memperkirakan kategori risiko ibu. Yang ketiga, pengajaran atau pendidikan kesehatan yang ditujukan untuk mencegah risiko atau komplikasi. Pendekatan risiko mempunyai prediksi yang buruk karena kita tidak dapat membedakan ibu yang akan mengalami komplikasi dan yang tidak. Banyak ibu yang digolongkan dalam kelompok risiko tinggi tidak pernah mengalami komplikasi, sementara mereka telah memakai sumber daya yang cukup mahal yang jarang didapat. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian asuhan khusus pada ibu yang tergolong dalam kategori risiko tinggi terbukti tidak dapat mengurangi komplikasi yang terjadi. Sementara bagi ibu hamil, kelompok risiko rendah terdiri dari tidak diberi pengetahuan tentang risiko tinggi, tidak dipersiapkan mengatasi kegawataratan obstetri, memberikan keamanan palsu sebab banyak ibu yang tergolong kelompok risiko rendah mengalami komplikasi tetapi tidak pernah diberitahu bagaimana cara mengetahui dan apa yang dapat dilakukannya. Pelajaran pendekatan yang risiko dapat diambil adalah bahwa dari setiap ibu hamil berisiko mengalami komplikasi yang sangat tidak bisa diprediksi sehingga setiap bumil harus mempunyai akses asuhan kehamilan dan persalinan yang berkualitas. Karenanya, fokus agar ANC perlu diperbarui, asuhan kehamilan lebih efektif dan dapat dijangkau oleh setiap wanita hamil. Selanjutnya, isi refocusing ANC. Penolong yang terampil atau terlatih harus selalu tersedia untuk pertama, membantu setiap bumil dan keluarganya membuat perencanaan persalinan, petugas kesehatan yang terampil, tempat bersalin, keuangan, nutrisi yang baik selama hamil, perlengkapan esensial untuk bayi-bayi. Yang kedua, membantu setiap bumil dan keluarganya mempersiapkan diri menghadapi komplikasi. Ketiga, melakukan screening atau penapisan kondisi-kondisi yang memerlukan persalinan, riwayat SC dan sebagainya. Ibu yang sudah tahu kalau ia mempunyai kondisi yang memerlukan kelahiran akan berada di rumah sakit saat persalinan, sehingga kematian karena penundaan keputusan yang kurang tepat atau hambatan dalam hal jangkauan akan dapat dicegah.
Keempat, mendeteksi atau menangani komplikasi, termasuk preeklamsi, perdarahan pervaginam, anemia berat, penyakit menular seksual, TB, malaria, dan sebagainya. Yang kelima, mendeteksi kehamilan ganda setelah usia kehamilan 28 minggu dan letak presentasi abnormal setelah 36 minggu. Ibu yang memerlukan kelahiran operatif akan sudah mempunyai jangkauan pada penolong yang terampil dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Memberikan imunisasi tetanus toksoid untuk mencegah kematian BBL karena tetanus. 7. Memberikan suplementasi zat besi dan asam folat. 8. Untuk populasi tertentu, termasuk profilaksis cacing tambang, pencegahan atau terapi preventif malaria, untuk menurunkan resiko terkena malaria di daerah endemik, suplementasi yodium, suplementasi vitamin A. Tren isu terkini dalam ANC. Pertama, keterlibatan klien dalam perawatan diri ANC pada usia kehamilan lebih dini. Ketiga, praktek yang berdasarkan bukti-bukti. Sesuai dengan evidence based praktik, pemerintah telah menetapkan program kebijakan ANC sebagai berikut. Pertama, kunjungan ANC dilakukan minimal 6 kali selama kehamilan, trimester kedua 14-28 minggu,